jarak main terus. Mau ditahan, diambil langsung berhenti, langsung gerak. Ayo bu, Beda mobil. ayo, pakai anak. Bade bu. Oh mah. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia? Alhamdulillah baik semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat. Walaupun di masa pandemi tetap kita jaga kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, itu cara kita menjaga kesehatan supaya terjauh dari virus corona insya Allah. Saudaraku semuanya, setiap diri kita pasti ingin menjadi pribadi yang menyenangkan, betul? Ingin pribadi yang disenangi orang lain. Kita tidak ingin menjadi pribadi yang dibenci, tidak disenangi orang lain. Itu kan keinginan kita. Nah, bagaimana hidup ini supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan atau disenangi orang lain, tidak dibenci, tidak disenangi orang lain. Nah, dari Iblis Kota punya rumusnya. Yang pertama, supaya kita menjadi pribadi yang disenangi orang lain adalah mari kita menjadi orang yang suka biasa memberi, suka memberi, ya. Jangan pelit, ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Jadi kita harus berinfak ketika lapang dan sulit, lapang dan susah. Artinya pribadi yang suka memberi itulah pribadi yang menyenangkan atau disenangi orang lain. Coba kalau kita pelit ya bu ya, itu pasti orang lain tidak senang. Kalau pelit, istilah lain kan merege hese, ya, buntut kasiran. Nah, itu pribadi yang tidak menyenangkan. Ya. Tapi kalau kita pribadi yang memberi, insya Allah kita adalah orang yang disenangi. Ya, disenangi Allah, disenangi makhluk-makhluknya manusia. Maka mari kita menjadi pribadi yang suka memberi. Ya. Bagi di masa pandemi ini banyak orang yang kesulitan, kesusahan. Ya. Maka mari kita bagian yang menolong, memberi saudara kita yang kesulitan, ya, dengan harta, ya, dengan barang-barang yang berharga, insya Allah kita bisa memberi orang lain. Dan itulah pribadi yang disenangi atau menyenangkan. Yang kedua, supaya menjadi pribadi yang menyenangkan, disenangi orang lain adalah kita harus berusaha selalu menahan marah. Ya. Ayat selanjutnya, wal kazimina ghaiza, ya, menahan amarah. Itu menahan amarah, insya Allah pribadi yang disenangi. Coba kalau kita menjadi pribadi yang marah-marah ya bu ya, suka marah-marah ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kok marah sedikit-sedikit? Nah, intinya jangan marah ya. Karena dalam hadis katakan la taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga, subhanallah. Jadi ketika kita menahan marah, sebenarnya kita mendapatkan surga. Ya. Tapi kalau kita marah, soalnya kita menciptakan neraka, tidak bahagia, tidak menyenangkan. Karena ketika marah, mungkin ada yang tersakiti. Ada yang dimarahi oleh kita, bahkan ada yang disakiti. Bahkan kita pun jadi tidak tenang. Bahkan menurut penelitian dengan marah, darah kita akan naik, tensi darah kita akan naik, hipertensi kita akan kambuh. Itu bisa karena marah. Jadi marah itu banyak negatifnya. Jadi sekali lagi, jangan marah bagimu surga. Dan menjadi orang yang tidak pemarah, pribadi yang menyenangkan. Sedangkan menjadi orang yang pemarah, pribadi yang tidak menyenangkan. Siap ya? Tahan amarah. Kalau marah, palingkan. Kalau marah, berwudu. Itu Rasul mengajarkan. Kalau marah, kita harus berwudu. Marah berdiri, duduk. Ya. Kalau duduk masih marah, berbaring. Ya. Kalau berbaring masih marah, mungkin berenang ya bu ya. Karena marah itu api, bisa dipadamkan dengan air. Tidak gitu juga tuh ya. Yang jelas, mari kita berusaha jangan marah. Karena pribadi yang menyenangkan dan pribadi yang suka menahan marah. Selanjutnya yang ketiga, supaya menjadi pribadi yang menyenangkan adalah wal afina anin nas. Selalu memaafkan manusia, ya, selalu memaafkan manusia. Tidak dengki, ya, tidak ingin menghancurkan orang lain, ya. Jadi maafkanlah manusia. Karena dalam pergaulan kita mungkin pasangan kita, teman kita banyak membuat kita tidak enak, menjengkelkan atau apa. Maka pribadi yang menyenangkan adalah pribadi yang pemaaf. Ya. Kalau kita menjadi pribadi yang dendam, dengki, kita tidak menyenangkan, ingin menghancurkan orang lain. Siap ya bu ya? Maafkan saudaramu, kita jadi pribadi yang menyenangkan. Bahkan memaafkan orang lain itu cara menuju surga Allah. Ya, ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena punya kebiasaan setiap malam memaafkan saudaranya. Subhanallah. Jadi memaafkan adalah pribadi yang menyenangkan, bahkan menjadi sifat yang akan membuat kita dimudahkan Allah masuk surga. Siap ya? Tahan amarah.
Yang terakhir, supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan, maka ibu hati-hati. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang menyenangkan, kita harus menjadi orang yang suka berintrospeksi, ya, muhasabah diri. Jangan menjadi pribadi yang suka menyalahkan orang lain, ya. Pribadi yang banyak menyalahkan orang lain. Jadi pribadi yang tidak menyenangkan adalah kita selalu menyalahkan orang lain apapun. Tapi kalau kita selalu berintrospeksi, itu menyenangkan. Bahkan ada para artis mengatakan dalam lagunya, disebutkan, kamu gak salah, aku yang salah. Kamu gak salah, aku yang salah. Seolah-olah ya dia kesalahan itu ditimpakan untuk dirinya, orang lain mah tidak bersalah. Mungkin itu pribadi menyenangkan. Walaupun tidak gitu-gitu amat ya. Apa-apa menyalahkan diri sendiri, apa-apa menyalahkan diri sendiri. Tidak, ya. Jangan sampai gitu-gitu amat. Amat juga tidak begitu-begitu, ya. Artinya mari pribadi yang menyenangkan, kita berintrospeksi, muhasabah. Jangan sampai banyak menyalahkan orang lain, ya. Karena banyak menyalahkan orang lain tidak akan senang pada kita. Siap ya? Semoga kita menjadi pribadi menyenangkan dengan tadi 4 hal. Pertama, banyak memberi ketika sulit dan lapang, selalu menahan amarah, selalu memaafkan, dan selalu berintrospeksi, tidak banyak menyalahkan orang lain. Semoga kita menjadi pribadi yang menyenangkan sehingga hidup kita bahagia. Dan Daibis Kota mengajak untuk bahagia. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kecil situ beli kue bu, sakitu weh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Sopir.